Cuma nah ini kita sisa 3 bab lagi ya, bab 4, bab 5, bab 6. Bab 6 itu rasanya kayak 2 bab gitu. Bab 6 itu rasanya kayak 2 bab. Bab 4 fungsi persamaan dan pertidasamaan kuadrat. Cuma di sini Bapak mau banyak mengubah di bab 4 ya, banyak mengubah. Kita tuh nggak cuma belajar fungsi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat doang gitu. Kita itu belajarnya bab ini sebenarnya. Sistem persamaan dan pertidaksamaan. Ini Bapak tulisin ya. Sebenarnya intinya pertidaksamaan sih. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Persamaan apa namanya? Yang kuadrat juga sama aja ya. Persamaan pertidaksamaan kuadrat itu masuk ke dua variabel, masuk ke sini kayak gitu. Coba di sistem pertidaksamaan dua variabel ini apa namanya? Kita tuh enggak cuma ngebahas persamaan, ada juga persamaan lingkaran gitu. Ada juga itu persamaan kuadrat kayak gitu. Nah, apa bedanya? Jadi kan pertidaksamaan ya. Kalau misalnya kita sistem persamaan aja dulu. Apa bedanya sistem persamaan dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel? Ketika SMP itu kita belajar sistem persamaan linear dua variabel kan. Sistem persamaan linear dua variabel itu contohnya kayak gini. X plus Y sama dengan 3, X min Y sama dengan 1, ya kan? 2X plus Y sama dengan 7 misalnya. X min 2Y sama dengan 1. Misalnya kayak gitu. Nah ini kan sistem persamaan linear dua variabel. Terus bab kemarin kita belajar yang 3 variabel. 3 variabel itu tinggal ditambahin aja Z gitu kan. X plus Y plus Z sama dengan 4 misalnya. X plus 2Y plus Z sama dengan 5 misalnya ada. Pokoknya yang kemarin lah kayak gitu. Nah, ada SPLDV, ada SPLTV, ada sistem persamaan dua variabel. Bedanya apa nih? Kalau yang dua variabel, kalau dari nama sih nggak ada linearnya ya, nggak ada L di sini. SPDV aja. Gitu. Cuma ini biasanya nggak disingkat sih biasanya. Sistem persamaan dua variabel. Nah, jadi di persamaan dua variabel ini kita bakal ditunjukin sama persamaan-persamaan yang tidak linear. Apa bedanya linear sama tidak linear? Kalau yang SPLDV pas SMP itu linear. Linear itu kalau digambar bakal berupa garis. Ini bakal berupa garis nih kalau digambar. Yang ini juga enggak. Ini kalau digambar garisnya bakal kayak gini nih. Miringnya ke sana. Kalau yang X min Y sama dengan 1, kalau digambar garis, ini bakal miringnya ke sini. Nah ini namanya linear. Linear itu lurus aja kayak gitu. Kayak misalnya pernah dengar nggak? Ada tuh Bapak ya pas pertama kali masuk itu. Direktur Bank BNI. Kayak gini bilangnya. Hidup ini tidak linear. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil jurusan teknik sipil, berarti nanti kerjanya di teknik sipil. Oh tidak, kayak gitu. Jadi hidup ini tidak linear. Bisa aja kalian misalnya ngambil jurusan teknik sipil, kerjanya nanti bisa aja jadi direktur Bank BNI. Ternyata direktur Bank BNI yang lagi ngomong itu, dia tuh lulusan sipil ITB dan dia jadi direktur Bank BNI kayak gitu. Jadi dia ceritain dirinya sendiri, masya Allah. Jadi hidup ini tidak linear gitu. Linear itu artinya lurus gitu ya. Jadi kalau kita ya kayak gini gambarnya itu garis lurus. Nah, tapi kalau misalnya sistem persamaan dua variabel, ini tidak linear. Contohnya apa? Kayak gini contohnya. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Ini kalau digambar kayak gini. Set, kayak gitu. Nah, ini tidak linear. Ciri khasnya apa? Kalau linear itu, X sama Y-nya pangkat 1.
X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Itu linear. Itu pasti bakal linear. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak linear, X dan Y-nya selain pangkat 1. Ya. Selain pangkat 1. Bisa pangkat 2 nih. Kalau udah ada pangkat 2, ini berarti persamaannya tidak linear. Ini namanya persamaan kuadrat gitu kan. Ini namanya persamaan kuadrat. Gambarnya kurva. Atau misalnya yang Y-nya yang kuadrat kayak gitu. Ini kalau digambarin kayak gini. Nah, kita bakal bahas-bahas soal-soal yang kayak gini. Yang ada kuadrat-kuadratnya. Yang X dan Y-nya bukan pangkat 1. Bisa pangkat 2, bisa pangkat setengah gitu. Bisa pangkat 3 dan lain-lain. Enggak, kalau pangkat 3 enggak sih biasanya. Kalau pangkat 3 kelas 11. Paling sering tuh pangkat 2 atau pangkat setengah biasanya. Seperti itu ya. Jadi itu aja pengantarnya. Jadi karena di sini akan banyak keluar persamaan-persamaan kuadrat, sehingga nanti bakal sering banget sama yang namanya memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Kayak misalnya nih, kalian bisa baca sendiri ya kalau dari buku ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu ini penting juga nih. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Oke, kalau misalnya kayak gini nih, kalau Bapak ya baca kayak gini tuh kayak, emang kenapa sih kalau A-nya sama dengan 0 gitu ya? Emang kenapa sih kalau A-nya sama dengan 0? Ini bilang A-nya nggak boleh 0. Emang kenapa kalau A-nya 0? Kalau A-nya 0, masukin sini, 0 dikali X kuadrat ya. Kalau 0 dikali X kuadrat, ini bakal jadi X kuadratnya hilang. Kalau X kuadratnya hilang, bakal jadi apa? BX plus C sama dengan 0. Kalau cuma BX plus C sama dengan 0, X-nya pangkat 1. Nah, ini bakal jadi persamaan linear. Ya, kalau A-nya 0, bakal jadi BX plus C. Dan BX plus C sama dengan 0 ini namanya persamaan linear. Bukan persamaan kuadrat lagi. Jadi kalau persamaan kuadrat itu, yang penting ada AX kuadrat. Yang penting ada X kuadratnya. Itu namanya persamaan kuadrat. Gitu. Pak, kalau misalnya A-nya nggak 0 nih. Misalnya ada X kuadrat. Tapi B sama C-nya 0. Boleh nggak? Boleh. Itu boleh. Gitu. Jadi yang penting ada X kuadratnya. Ini kayak gitu. Itu namanya persamaan kuadrat. Dan kalian udah tahu ya, bentuk umumnya X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya, gimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Itu ada 3. Pertama, pemfaktoran. Yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus ABC. Ya, rumus akar persamaan kuadrat. Biasanya lebih terkenalnya rumus ABC atau rumus kecap. Benar? Bapak sih waktu itu ada rumus kecap, karena terkenal banget kan kecap ABC, jadi kayak iklan ya. Bapak tuh kalau misalnya denger kayak gitu tuh suka kepikiran kayak gini tau. Kalau misalnya ada pembicara gitu ya, kayak misalnya kemarin training motivasi gitu. Kadang tuh data kayak rumus ABC. Loh emang ABC cuma kecap doang apa? Batu baterai, saus juga ada gitu ya, suka nyeleneh gitu. Tapi ya udahlah, itu nggak penting. Ya, rumus ABC. Nah, yang biasa kita pakai itu pemfaktoran kan? Itu udah kita sering gunakan di matematika minat kayak apa namanya? Bab pertama itu apa sih? Eksponen ya. Eksponen itu sering kita gunakan kan. Dimisalkan P nanti jadi P kuadrat min 2P plus 1 faktorin. Nah, pemfaktoran. Kemudian, jadi yang pertama itu udah sering kita lakukan. Yang belum lancar ini. Ya. Karena yang bab 4 ini bakal penuh dengan pemfaktoran ya. Sangat penuh dengan pemfaktoran. Bab 4. Terus yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau melengkapkan kuadrat sempurna, ini sebenarnya harusnya udah ditunjukin sama gurunya di SMP. Tapi hampir terlupakan karena sangat jarang dipakai. Ya, karena sangat jarang dipakai buat cara yang B. Dan Bapak nggak mau, dan Bapak di sini nggak akan nunjukin juga gimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang B gitu. Saat ini Bapak nggak akan tunjukkan juga. Yang C adalah rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC. Nah, ini juga Bapak nggak tunjukkan ya. Jadi kita pakai pemfaktoran aja lah.
kayak gitu. Kalau kalian mau tahu yang B itu nanti akan kalian gunakan ketika kalian ngerjain kalkulus. Kalkulus itu nggak bisa pakai cara A, nggak bisa pakai cara B, C. Kalian harus pakai cara B. Nanti kalian bakal nemu kalau misalnya kalian nerusin jurusan IPA, ketemu kalkulus, nah B pasti ketemu. Yang C di bab ini juga bakal ketemu kok ya. Jadi tenang aja. Di A, jadi di bab ini kita akan pakai metode A sama C. Kayak gitu. Dah itu aja ya. Karena yang B gimana ya? Yang B ini itu sih Bapak pernah bahas di satu kelas dan ini ngabisin satu pertemuan. Jadi ya untuk menghemat waktu enggak akan banyak digunakan juga metode yang B kayak gitu. Nah, kok Bapak buka ini? Jadi ini aja ya. Nah, ini contoh-contohnya. Oh, ini Bapak udah tunjukkan contoh yang B ya. Kayak gini, lengkap kan? Tapi ini kalau dijelasin, Masya Allah. Jadi silahkan kalian baca aja. Ini metode yang A, atau ya, ini kan pakai metode yang kalau dikali jadi -3, kalau ditambah jadi -2. Itu -3 sama 1 gitu kan. Ya. Karena kalau misalnya ditulis kayak gini kan ada cara-cara yang intinya tuh dilewatin gitu ya. Nggak mungkin kan ditulisin ini tuh pakai cara kalau dikali -3 enggak kan. Jadi langsung aja kayak gini. Nah, sama juga halnya sama yang B. Ini langsung aja kayak gini, kayak gitu. Nah, ini yang C. Nah, kemudian diskriminan. Itu B kuadrat min 4AC. Nah, sebelum ke diskriminan, Bapak mau ngotak-ngatik yang nomor 1 dulu ya. Yang tentang bentuk umum persamaan, yang tentang persamaan kuadrat. Jadi Bapak mau langsung ke sini, sistem pertidaksamaan dua variabel. Tapi sebelum ke sistem pertidaksamaan, mau ke persamaan dulu ya. Sistem persamaan dua variabel. Karena persamaan itu jauh lebih sederhana. Dua variabel. Ingat ya, di sini nggak ada linearnya. Bedanya di sini nggak ada linearnya. Jadi kalian akan ketemu dengan yang kuadrat-kuadrat kayak gitu. Oke, contoh. Tapi biasa ya. Contoh sama judulnya aja, ya kan? Oh, kalau nulis bisa. Ini bisa pakai yang IPA 1 tadi nih. Mana ya? Ini ya. Ini. Gimana nih? Oke. Ini tadi Bapak habis dari IPA 1, silahkan kalian foto-foto ini ya, beres ya gitu ya. Coba kalau bisa kayak gitu ya. Nggak canda. Masa iya kayak gitu. Contoh persamaan dua variabel. Sistem persamaan dua variabelnya kayak gini. Contohnya sama aja. Silakan kalian foto atau tulis ulang. Gue bakal apa namanya? Biasa tuh ya. Contohin yang nomor 1, kalian kerjain 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Bapak bakal nyontohin yang nomor 1, kalian kerjain 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 5 dan nomor 6 dibintangin, yaitu dua soal yang eksepsional ya, pengecualian. Tapi kalau misalnya ada yang bisa, nomor 5 dan nomor 6, ya, itu sangat bagus. Jangan langsung kerjain 5 sama 6 ya, kalian kerjain dulu 2, 3, 4-nya. Nomor 5 itu dari 2, 3, 4 juga sebenarnya. Oke, kita mulai. Gimana caranya? Ya. Kalau persamaan linear dua variabel itu kayak Y sama dengan 4x min 8. Nah, yang ini linear nih. Yang ini linear. Y sama dengan 4x min 8. Kenapa? Karena Y-nya pangkat 1, X-nya juga pangkat 1, gitu kan? Kayak dia nggak punya pangkat gitu lah ya. Nggak kelihatan pangkatnya. Di pangkat 1, pangkat 1. Yang nomor 2 ini linear. Ini linear. Ini linear. Ini linear. Ini linear. Nah, tapi kalau yang ini nih, X kuadrat min 2X sama dengan Y. Nah, ini udah bukan linear lagi. Ini persamaan kuadrat. Nah, kayak gitu.
Jadi linear digabung kuadrat. Oke, contoh nomor 1. Langsung aja ya. Jawab. Ini kedua jadi lebih hemat waktunya karena Bapak nggak nulisin ulang ini. 4x min 8, x kuadrat min 2x. Oke, langsung saja. Cara ngerjainnya kayak gini. Perhatikan ya. Simpel. Perhatikan. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Pertama dibuat y sama dengan dulu. Tapi yang nomor 1 udah y sama dengan kan? Yang atas y sama dengan, yang bawah y sama dengan. Nah, kalian buat kayak gitu dulu. Kebetulan semuanya udah kayak gitu. Y sama dengan dua-duanya. Y sama dengan. Nah, nomor 5. Yang atas sudah y sama dengan. Yang bawah nih. Nah, kalian buat y sama dengan ini. Tinggal pindahin aja sebenarnya kan. Nomor 6 udah ya. Y sama dengan. Pertama dibuat kayak gitu dulu. Dibuat y sama dengan. Ya, karena udah. Cuma nomor 5 doang nih yang enggak. Jadi kita bisa langsung ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya buat deh. Y sama dengan Y. Y sama dengan Y kan? Yalah jelas. Ini sama aja kayak kita nulisin 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, minus 5 sama dengan minus 5 gitu. Ya iyalah sama gitu kan. Pertama kita tulis Y sama dengan Y, kemudian kita tulis, nah Bapak pengen sebelah kiri ini kalian tulis yang kuadrat, sebelah kanan tulis yang linear. Kayak gitu. Sebenarnya kalian nggak apa-apa. Yang sebelah kiri kalian tulis linear, yang sebelah kanan tulis yang kuadrat, itu nggak apa-apa. Coba Bapak pengen yang sebelah kiri yang kuadrat, yang sebelah kanan linear. Kayak gini Bapak pengennya. Sebenarnya nih kalian mau ketuker juga nggak apa-apa, bakal sama aja. Cuma apa ya, kalau kalian ketuker nanti x kuadratnya ada di sebelah kanan itu agak sedikit ribet mindahinnya. Mendingan kayak gini, oke? Yang kiri kuadrat, yang kanan linear. Kemudian kalian lihat nih, x kuadrat min 2x sama dengan 4x min 8. Persamaan kuadrat dong ini, gitu ya. Kalau kita ngerjain persamaan kuadrat, ruas kanan dijadiin 0. Pindahin ke kiri. X kuadrat min 2x min 4x plus 8 sama dengan 0, ya kan? 4x pindah ke kiri min 4x, min 8 pindah ke kiri plus 8 sama dengan 0. Jadi ini x kuadrat min 2 min 4 min 6 plus 8 sama dengan 0. Astagfirullahaladzim. Belum absen ya? Nanti deh absen. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Faktorin deh. Berapa? 4 sama 2. Negatif 4 sama negatif 2. Ya, 4 sama 2. Siapa yang negatif? Yang dua-duanya. Oh, dua-duanya. Berarti di sini X sama dengan 4. X sama dengan 2. Nah, ini kan ya, habis itu gimana? Habis itu kan ini ada X, ada Y. Kayak SPLDV aja. Kalau SPLDV kan kita nyari X-nya berapa, Y-nya berapa. HP-nya kayak gitu kan. Misalnya kayak HP-nya 2,1 gitu. Nah, setelah nemu X-nya, kita cari Y-nya. Karena X-nya ada 2, jadi nyari Y-nya juga ada 2. Jadi ketika pertama, ya, ketika X sama dengan 4, yang kedua ketika X sama dengan 2, kayak gitu. Nah, substitusi deh. Substitusi kemana? Boleh ke yang atas, boleh ke yang bawah. Lagi-lagi gitu ya, terserah kalian. Karena mau ke yang atas atau mau ke yang bawah, bakal nemu jawabannya sama aja. Pilih mana? Atas ya. Yang bawah mah ada kuadrat-kuadratnya. Biasanya kalau ada kuadrat-kuadratnya agak ribet. Jadi pilih aja yang linear. Y sama dengan 4x min 8. Y sama dengan 4 dikali 4 kurangi 8. 16 kurangi 8, 8. Sekali lagi ya, yang mau pakai yang bawah juga bakal sama aja namanya 8. Yang kedua, Y sama dengan
4 kali 2 dikurangi 8, ya kan? Kita substitusi X-nya 2. 4 kali 2 kurangi 8. Jadi, Y sama dengan 8 kurangi 8, jadi Y-nya 0. Nah, berarti kita kumpulin nih. Berarti jawaban ini, jawaban dari yang X sama dengan 4, ketika X-nya 4, Y-nya 8. Masukin sini. 4,8. Terus ketika X-nya 2, kita dapat Y-nya 0. 0. Masukin sini. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti HP-nya kayak gini. 4,8, 2,0 kayak gitu. Harus pakai kurung kayak gini. Ya, harus pakai kurung kayak gini. Kalau kalian nulisnya kayak gini salah. Kalau kayak gini nih. Ini salah. Ya. Apa ini gitu ya. Jadi dia jawabannya itu berpasangan ya. Ketika X4 itu pasangannya Y-nya 8, X-nya 2 pasangannya Y-nya 0. Harus pakai kurung yang kayak gini. Dah. Beres. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Belum nemu kalau belum coba ngerjain. Jadi kalian silahkan kerjain yang 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan foto ini ya soalnya. Silahkan foto. Kemudian nanti akan Bapak tunjukkan yang satu aja kan, cara yang nomor 1. Biar kalian bisa lihat-lihat caranya. Udah di foto ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya Bapak mau stop share untuk ngabsen. Udah, Pak. Oke, udah ya. Silakan kerjain. Jadi nih kalau Bapak ulang ya, kalian buat Y sama dengan Y, sebelah kiri taruh persamaan kuadrat, sebelah kanan taruh yang linier, jadiin persamaan kuadrat, dapat X-nya, cari Y-nya, masuk. Kalau diomongin gampang banget ya kayaknya. Oke, stop share dulu. Bapak mau absen dulu ya. Kalian silakan kerjain. Matematika wajib semester 2. MIA 2. MIA 2. Jadi nanti Bapak bakal ngasih nilai ya. Siapa yang ngerjain nomor 2, siapa yang ngerjain nomor 3, siapa yang ngerjain nomor 4 gitu. Nanti tapi ya. Matematika wajib. Ampun, banyak banget sih absennya. 2 wajib. Harus di-delete-deletein tapi sayang ya. Rekap semester 1-nya hilang nanti. 1 Februari. Loh, kita baru kemarin ulangan. Ya. Terus kok kita baru 1 pertemuan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Absen ya, Abil. Hadir, Pak. Oke. A2. Hadir, Pak. Aisyah Azahra. Hadir, Pak. Alianur. Hadir, Pak. Ada. Hadir, Pak. Ya. Oh, beda PP-nya ya. Amelia Zahra. Amel. Amel kemarin juga nggak ada ya? Absen di kelas ada nggak, Bilkis? Nggak ada, Pak. Kalau absen di kelas ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak bilang izin sakit? Katanya ada keperluan keluarga gitu. Oh, gitu. Ya udah. Ananda Fanya. Hadir, Pak. Anandia Setiana. Hadir, Pak. Anandia? Hadir. Ada. Oke. Bilkis.
Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Najma, Hadir, Pak. oke. Naila, Azhara, Hadir, Pak. Neng Siti, Hadir, Pak. Putri Naila, Rona, Hadir. Salma, Hadir, Bapak. Sherin, Hadir, Pak. Zahra, Hadir, Pak. Naila Syifa. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke lah. Kemarin siapa yang kemarin pada ikut training motivasi enggak? Bagus ya training motivasinya, Masya Allah. Ikut, Pak. Ikut ya, bagus banget. Kalau misalnya yang nggak ikut, coba deh lihat rekamannya. Direkam kok. Minta di mana Pak? Nggak tahu Bapak. Coba tanya Pak Irfan. Bagus banget itu. Bapak juga santri loh SMA-nya. Udah cerita sih kayaknya. Boarding school. Kalau ada yang mau tanya-tanya ya, jangan malu-malu pokoknya mah. Kalau malu nggak ngerti, aduh rugi banget.
Yang udah 2, 3, 4, cobain 5, 6 sampai mentok ya. Cobain 5 sampai 6. Oh, nomor 5, wah udah mentok nih, nggak bisa nih. Udah biarin. Nanti kalau 5, 6 mentok, pokoknya 5, 6 Bapak bahas. Tapi kalau misalnya ada yang berhasil nemu 5, 6 ya, nah itu bagus. Kalau udah 2, 3, 4-nya ya, kita kerjain 2, 3, 4 dulu. Jangan langsung 5, 6, nanti langsung mentok. Astagfirullahaladzim. Ada yang mau tanya nggak? Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pada nomor semua ini? Alia, Sherin, Bilkis. Aman? Pak. Kalau ada mau tanya nomor 2, 3, atau 4, silakan. Sampai 10.40 lah ya. 10.40 bahas. Oh, bahas sekarang aja lah. 2, 3, 4. Udah?
Udah, Pak. Oke. 3 udah. Udah. Udah, Pak. 4. Udah. Oke. Ada yang udah, ada yang belum 4 ya? 5 ada yang nemu nggak? Ada yang nemu? Pas difaktorin nggak bisa, Pak. Iya kan? Kalau nggak bisa faktor gimana tuh? Nomor 6 ada Pakai yang nemu nggak? rumus ABC. Iya betul, pakai rumus ABC. Udah cobain pakai rumus ABC. Jadinya teh akarnya itu Nah, negatif apa gitu, yang Pak, yang berarti nomor kalau 5. akarnya negatif berarti gimana? Akar negatif itu jawabannya apa? Kali sama nomor 5 ya. Detik. Nanti Bapak bantuin. Nomor 6 ada yang udah nemu? Sama juga kayak nomor 5. Tapi bedanya di Bedanya akarnya positif. berarti ada dong jawabannya. Kalau akarnya positif berarti ada. Ya udah, nomor 5, nomor 6 pokoknya nanti Bapak bahas. Nomor 5 Salma berarti ya. Oke, 2 3 4. Siapa mau 2 3 4? Siapa yang mau 2? Bilkis, Pak. Rebutan ya. Ya udah nomor 2 Bilkis ya. Oke, Pak. Nomor 3 siapa? Anandia mau, Pak. Anandia. Nomor 4 siapa? IPA, Pak. Siva. Nomor 5 Salma ya. Nomor 6 ada yang mau nggak? Ya nomor 2 Bilkis. Bilkis. Siva nama absennya siapa awalnya? Naila Siva ya? Iya. Gitu nggak sih? Nulisnya? Naila Siva. Bener, Pak. Bener ya. Ayo Bilkis. Nomor 2. Ya sama dengan apa ininya? Tulisannya dulu. X kuadrat. X kuadrat min 8X plus 15. Oke. Y sama dengan X min 5. Oke. Y sama dengan Y. X kuadrat min 8X plus 5 Ah, sama dengan X min 5. Oke. Sama semua ya. Oke, X kuadrat. Terus gimana lagi? X kuadrat min 8X min X plus 5 plus 5. Oh. Soalnya plus 15 loh, Bilkis. Plus 15 plus 5 gitu ya. Oh iya. Ya. Sama dengan 0. Terus? X kuadrat min 9X plus 20. Oke. Sama dengan 0. Faktorin. Berapa nih faktornya? 20. 10 20. Berapa sama berapa? 4 dan? Oh, 4 sama 5. Ya. Negatif dua-duanya. Apa positif Iya, dua-duanya? Ya, negatif dua-duanya ya. negatif dua-duanya. Jadi X sama dengan berapa? 4 sama 4 dan X sama 5. dengan 5. Iya. Tadi sempat ada salah ya, gara-gara ininya plus 5 ya. Iya, Pak. Jadinya ngitung lagi. Gak apa-apa yo, kita ngitung aja di sini live. Kemudian nyarinya substitusi. Jadi pertama Substitusi ketika X sama X-nya dengan 4. 4. Yang X sama kedua dengan ketika X sama dengan 5.
Masukin Y kemana? sama dengan Y ke sama yang dengan Y sama dengan X min 5. ya. Masukin yang 4 dulu. Y sama dengan 4 min 5. Berapa 4 kurang 4 5? min 5. Min 1. Min 1. Iya. 5 kurangi 5? 0. 0. Jadi HP-nya, oke. Jangan HP dulu. Dari sini, dari yang kiri nih, ketika X-nya 4, Y-nya 1. Berarti nanti ada 4, min 1. 1, Yang ini? 5,0. Oke, berarti HP HP-nya 4, min 1. 4, min 1 dan 5,0. Kayak gitu. Dah, sama-sama ya. 4, min 1, 5,0. Kalau kebalik juga nggak apa-apa. Nulisin 5,0 dulu, baru 4, min 1. Nah, nggak apa-apa, sama aja. Nomor 3, siapa tadi? Anandia, Pak. Anandia. Ya. Tulis soalnya dulu. Apa nih? Y sama dengan 2X dikurang 9. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X. Oh, udah. Terus? Y sama dengan Y. X kuadrat dikurang 4X sama dengan 2X kurang 9. Ya, terus? X kuadrat min 4X min 2X tambah 9. Oke. Sama dengan 0 ya. Ya. Jadi X kuadrat min 6X tambah 9. Bocorin. Jadinya X min 3 sama X min 3, Pak. X min 3, X min 3. Jadi, bentar. Jadi, X sama dengan 3, X sama dengan 3. X sama dengan 3, X sama dengan 3. Betul. Oh, iya, iya, iya. Oke, X sama dengan 3, X sama dengan 3. Nah, karena X sama dengan 3, X sama dengan 3, berarti tulis satu aja, nggak apa-apa gitu ya. Jadi, X sama dengan 3 aja udah. Karena ternyata X-nya kembar. Atau X-nya sama. Kalau X-nya sama kayak gini, kayak nomor 3, ya udah gitu. X sama dengan 3, berarti dia cuma punya 1, nggak apa-apa. Terus, lanjut lagi, Anandia. Subs ke yang 2X min 9. Iya. Y sama dengan 2X min 9. Jadi Y sama dengan? 2 kali 3 kurang 9. Oke, Y sama dengan? Min 3. Min 3. Maka HP-nya langsung ya? 3, min 3. Min 3. Ya, betul ya. HP-nya 3, min 3. Nah, Bapak pengen meskipun cuma 1 pakai kurung ya. Pakai kurung. Oke, jadi ini tuh menunjukkan itu sebenarnya pasangan, cuma ada 1 aja jawabannya gitu buat yang nomor 3. Buat yang nomor kan ada 2 pasang. Ini dan ini. Nomor 3 1 pasang. Oke. Pak. Sama ya. Kalau misalnya itu angkanya sama berarti tinggal tulis satu pasang aja. Iya. Tulis 1 pasang aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sama mau ditulis, jadi kayak kalian cuma kayak nulisin 2 kali doang kan? Nulisin 2 kali terus jawabannya sama. Ya, jadi kalau misalnya sama kayak yang nomor 3 tuh nggak apa-apa ditulisin 1 aja ya. Jadi jauh lebih singkat sebenarnya ya dibanding yang nomor 2. Sudah 3, ya udah tulis 1 aja, nggak apa-apa. Nomor 4. Sebenarnya ditulis 2 juga boleh-boleh aja sih, terserah kalian. Cuma Bapak pasti nggak ngelihat yang satunya. Kalau cuma lihat yang sebelah kirinya aja udah cukup. Nomor 4. Siapa nomor 4? Siapa, Pak? Siva, ya, Siva. Soalnya, Y sama dengan? Y sama dengan X min 1. Y sama dengan 2X pangkat 2 min 3X tambah 1. Oke, terus? Y sama dengan Y. 2X 2X pangkat 2
min 3x tambah 1 sama dengan x min 1. Oke. 2x pangkat 2 min 3x tambah 1 min x min 1 sama dengan 0. Min X tambah 1. Tambah 1 sama dengan 0. Ya, oke. 2X. 2x pangkat 2 min 4x Hmm. sama dengan 0. Oke. Karena di sini tambah 1, jadi ada plus 2-nya dong, ya nggak? Oh, ya, sama dengan 0. Wah, kita ulang nih. Gak apa-apa, ngitung live saja. Jadi kan hati-hati ya, pindah-pindahin ini. Yang tadi Bilqis, kalau Bilqis mah dari soalnya udah salah kayak sayang banget itu. Nah yang ini min 1 pindah ke kiri jadi tambah 1 ya. Enggak tetap min 1 kan, tambah 1 jadinya tambah 1 jadi tambah 2. Oke, jadi gimana nih? 2x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0. Diapain? Terus x Ini karena ada 2 min 4, 2, sederhanain ya. Bisa disederhanain kan? Ini Bapak pengen sederhanain aja deh ya. Ini disederhanain dibagi berapa? 2. 2. Jadi apa? X kuadrat. X kuadrat min 2x Plus 1. Iya. Sama Faktorin dengan 0. X kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Kalau dikali jadi 1, kalau dijumlah jadi tengahnya minus 2. Tapi kita kan, perkaliannya 1. Nggak ada angka lain kan? Kalau perkalian 1 mah pasti berapa sama berapa? 1 sama 1, ya kan? Iya, Pak. Kemudian mau jadi minus 2. Berarti min 1 sama min 1 ya? Iya. Nah, masukin sini min 1, min 1. Oh, sama kayak yang nomor 3 ini mah. Yang 3 kan X min 3, X min 3. Kalau yang ini X min 1, X min 1. Berarti X-nya berapa? 1. 1. Dan nggak ada kembar ya, kembar lagi dia. Tentu ini hanya ada substitusi X sama dengan 1 ke mana? Y sama dengan X min 1. Iya, masukin. Y sama dengan? 1 min 1. Berapa? 0. Oke, jadi HP-nya langsung ya, karena dia cuma punya 1. Berapa? 1,0. Ya. Jangan lupa, jadi kurungnya double ya. Oke, nomor 4 udah. Sama semua? Hati-hati ya. Hati-hati yang salah ngitung, hati-hati. Tapi kalau misalnya ada sih, Bapak juga suka. Dari salah, Bapak meriksa juga kasihan gitu ya, ngitungnya benar, tapi karena soalnya salah dari awal, ya udah. Nomor 5, Salma ya. Coba tulisin dulu soalnya. Salma, Y sama dengan? Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. X min Y min 2 sama dengan 0. Oke, yang nomor 5, semuanya lihat ya, karena yang nomor 5 sama yang nomor 6 ini bakalan agak berbeda dibanding 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya 1 sama 2, itu jawabannya ada 2 kan? Ini dan ini. Nomor 2 juga ini dan ini. Nah, nomor 3 ini cuma ada 1 jawaban. Ini. Gitu. 4 juga cuma ada 1 jawaban. Ini. Nah, kalau nomor 5 dan nomor 6 ini beda dibanding 1, 2, 3, 4. Kita lihat ya. Tapi cara ngerjainnya mah sama. Nih, ya. Gimana Salma? Yang X min Y min 2-nya jadi Y sama dengan X min 2. Kenapa jadi Y sama X min 2? Karena yang ini nih, min Y dipindahin ke kanan kan? Ya. Min Y dipindahin ke kanan jadi Y. Nah, itu kenapa jadi Y sama dengan
X min 2. Kayak gitu. Oke, jadi cuma mindahin min Y doang ke kanan. Oke, terus gimana lagi, Salma? Terus X kuadrat ditambah 2X sama dengan X min Oke. 2. X kuadrat tambah 2X sama dengan X min 2. Terus? Terus X kuadrat ditambah 2X min X tambah 2 sama Oke. dengan 0. X kuadrat ditambah X tambah 2 sama dengan 0. Oke. Karena nggak bisa difaktorin, jadi pakai rumus Iya, ABC. betul. Bentar ya. Nih, kalau misalnya ketemu X kuadrat plus X plus 2 sama dengan 0, coba deh kalian cari nih, bisa nggak perkaliannya 2 kalau dijumlah jadi 1? Nggak ada ini. Nggak bisa. Perkalian 2 kan cuma 2 sama 1 kayak gitu. Tapi kalau 2 tambah 1 bakal jadi 3. Oh, ininya jadi min berarti, Pak. Kan 2 dikurangi 1 jadi 1. Tapi kalau kita ininya jadi min, 2 kali minus 1 kan harusnya jadi minus 2. Jadi serba salah kan. Jadi sebenarnya 2 per ya kalau dikaliin jadi 2, tapi kalau ditambah jadi 1, itu nggak ada. Nggak bisa difaktorin. Nah, nanti kalian juga bakal bertemu dengan soal kayak nomor 5 kayak gini. Pas jadi persamaan kuadrat, kalian cari kayak gini, nggak ketemu. Nah, kalau nggak ketemu angka-angka di sininya, harus pakai apa? Rumus ABC. Rumus ABC. Ingat ya, kalau nggak bisa difaktorin, pakai pemfaktoran biasa. Alternatifnya adalah pakai rumus ini, rumus ABC. Nih rumusnya. Min B plus minus akar diskriminan ya per 2A. Diskriminan, lebih gampang bacanya. Ini di sini kita akan menggunakan rumus ABC karena tidak bisa pakai pemfaktoran biasa. Kalian hafalin rumus ABC. Udah pada hafal semua? Min B plus minus akar ini ya, diskriminan per 2. Seperti itu. Jadi nanti masukin deh. Oh iya, ini kan ya. Ini kan X kuadrat plus X plus 2 sama dengan 0. Persamaan umumnya, ya, saya perhatikan ya, persamaan umumnya ini kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Terus ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita harus nentuin dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Berapa, Salma? A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Iya, betul. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Dari mana ini? Dari sini nih. A itu yang nempelin X kuadrat kan? B itu yang nempelin X. C itu konstanta gitu. Jadi di sini cuma ada X kuadrat doang. Yang nempelinnya siapa ini? Kalau nggak kelihatan, berarti ada angka 1 di sini gitu kan? Kalau nggak kelihatan tuh, 1X kuadrat ditambah 1X ditambah 2 kayak gitu kan. Jadi A-nya itu 1, B-nya 1, C-nya 2 kayak gitu. Nah, ini kalau kalian mau pakai rumus ABC ya. Habis itu pakai deh. Udah nemu A-nya 1, B-nya 1, C2, baru kita masukin ke rumus ABC-nya. Ini ya. Min B berarti min lanjutin sama 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 2. kali, oh ya, A-nya 1, C-nya 2, oke. Kali 1 kali 2 per 2. Per 2 kali 1. Iya, karena A-nya 1, 2 kali 1. Jadi kalian A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2, substitusi aja ke sini ya kan? Tinggal substitusi aja. Duh, belibet. Susah banget ngomongnya ya. Allah Akbar. Substitusi lah semuanya. Min 1
plus minus Akar 1 min 8. akar 1 kuadrat jadi 1. Min 4 kali 1 kali 2 jadi min 8. Per 2 kali 1, 2. Min 1 plus minus 1 kurangi 8. Negatif 7. Negatif 7 per 2. Berapa negatif 7? Tidak ada. Nggak ada apa koma-komaan? Koma nggak ada. Soalnya kan Soalnya apa? Soalnya kan kalau misalkan dikuadratkan juga kan nggak mungkin ada yang Ya, negatif. betul. Soalnya kalau akar itu dalamnya nggak boleh negatif. Kalau akar di dalamnya negatif, maka jawabannya tidak real. Nah gitu ya. Kalau kalian nemu akar bilangnya negatif, ingat nggak apa pertidaksamaan irasional kemarin di matematika wajib. Pertidaksamaan irasional kemarin kan contoh-contoh irasional itu akar 2, akar 3, akar 4, akar 4 mah rasional ya. Akar 4 kan 2. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 6 kayak gitu. Nah, kenapa akar negatif 2, akar negatif 3-nya nggak masuk? Karena kalau misalnya akar negatif 4 aja, berapa jawaban dari akar negatif 4? Itu tidak ada. Ya, bukan negatif 2. Udah Bapak bahas ya, pokoknya bukan negatif 2, bukan. Ini udah Bapak bahas, jadi pokoknya kalau dalam akar itu, di dalamnya nggak boleh negatif. Nah, kita dihadapkan sama kondisi akar negatif 7 lah. Ini akar tapi dalamnya kok negatif. Berarti jawabannya tidak real. Bilangannya tidak real. Kita terhenti di sini. Jadi jawabannya apa? Karena kita terhenti di sini, jawabannya adalah HP-nya Tidak ada himpunan kosong tidak ada X yang memenuhi. bilangan real yang memenuhi. Jadi nggak ada jawabannya. Udah sering ya kita ketemu yang jawabannya kayak gini, tidak ada X bilangan real yang memenuhi. Biasanya tuh kalau PAS atau PTS ya, Bapak nyediain soal ini di yang E, kalian pada jawab E. Jangan gitu ya, kan belum tentu juga. Ya, harus ada menghitung. Oh, ada jawaban E. Biasanya kan Bapak nyediain tidak ada X bilangan real yang memenuhi itu di jawaban E. Kalian lihat jawaban E, langsung jawab E. Enggak lah ya. Kayak gitu. Kan kita harus hitung dulu. Nah, jadi ini ini kondisi soal yang HP-nya nggak ada. Ternyata pantas aja nggak bisa pantas aja nggak bisa difaktorin secara biasa ya. Jadi kalau kalian tidak bisa melakukan pemfaktoran biasa, kalian harus pakai rumus ABC kayak gitu. Biasanya kalau nggak bisa difaktorin itu ada yang aneh. Contoh kayak nomor 5. Oh, ternyata akarnya negatif. Oh, berarti nggak ada bilangan real yang memenuhi ini. Kan akar negatif 7 nggak ada jawabannya. Kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan semuanya? Jadi udah HP-nya itu tidak ada. Bisa dibilang tidak ada. Jadi yang nomor 1, nomor 2 itu dia punya 2 solusi. Yang nomor 3, nomor 4 dia punya 1 solusi. Yang nomor 5 dia nggak punya solusi. Tidak ada X. Nah yang nomor 6 gimana? Ada yang udah nemu nomor 6? Yang nomor 6 ini Bapak kasih bocoran ya. Yang nomor 6 ini punya 2 solusi ya. Yang nomor 6 punya 2 solusi. X plus 3, X kuadrat min 4. Oke. Bapak bahas aja. Apa ada yang mau coba isi? Step-step awalnya sama. Udah, Bapak bahas aja ya. X kuadrat, oke. Y sama dengan Y. Kita masukin yang sebelah kiri persamaan kuadrat kan, seperti biasa. X kuadrat min 4, yang sebelah kanannya yang linear. X plus 3. Terus kita pindahin semuanya ke kiri. 4 min X min 3. Sama dengan 0.
X kuadrat min X min 4 min 3 min 7. Ayo kita cari pemfaktoran. Kalau dikaliin negatif 7, tapi kalau dijumlah jadi negatif 1. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Mana ada ini? Perkalian negatif 7, tapi kalau dijumlah negatif 1. Karena kita nggak nemu, berarti pakai rumus ABC. Tentuin dulu kan, A, B, sama C-nya berapa aja? Berapa aja nih? A-nya 1, B-nya B-nya 1, negatif 1, 1. negatif 1. B-nya negatif 1 ya, hati-hati. A itu kan yang nempel X kuadrat. B itu yang nempelin X. Ada min X. Jadi negatif 1 nih sebenarnya kan. C-nya? Negatif 7. Negatif 7. Oke, sikat. Berarti X12, gue langsung masukin A sini. Sama dengan, oh ya udah tulis dulu aja ya soalnya, rumusnya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekian. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Ayo. Oke, masukin. Min 1. B-nya min 1. Gitu ya. Min 1 plus minus akar min 1 kuadrat min 4. 1 C-nya min 7 per 2A. 2A-nya 1. X12 sama dengan min 1. 1 ya. Min ketemu min plus 1 plus minus akar min 1 kuadrat. 1 tambah 28. Ya, plus 28. Dari mana plus 28? Min 4 kali 1 min 4. Habis itu min 4 kali min 7. Min kali min ya plus ya kan. Jadi 1 plus 28. 2 kali 1? 2. Nah, jadi 1 plus minus akar 1 plus 28? 29 per 2. Nah, akar 29 real nggak? Real. Akar 29 real nggak? Real. Coba dia irasional aja gitu kan? Iya. Iya, akar 29. Tapi ada nggak jawabannya? Ada. Ada. Sekitar 5, ya kan? 29 Mm-mm. itu kan ada di antara 25 sama 36. Yang ini 5, yang ini 6 gitu. Jadi 29 itu 5, sekian, kita nggak tahu berapa. Tapi ada kan jawabannya? Ya ada kayak gitu. Jadi ya udah. X12 itu 1 plus minus akar 29 per 2. Artinya apa? Kalau plus minus, bentar, ada nggak ini ya? Suara Bapak kedengeran nggak? Dengar ya? Kedengeran, Pak. Oh ya. Bentar kok di apa? Ya udah, selama kedengeran. 1 plus minus akar 29 per 2. Jadi X1. Oke, plus minus itu artinya di sini apa? Plus minus itu artinya dia punya 2 persamaan. Jadi ada X1, ada X2. X1 itu biasanya ngambil yang positif. 1 plus akar 29 per 2 kayak gitu. Yang X2-nya 1 min
akar 29 per 2 kayak gitu. Jadi plus minus itu X1 ngambil yang plus, X2 ngambil yang min gitu. Meski memang kalau kalian mau X1-nya yang min, nah nggak apa-apa, kebalik juga nggak apa-apa. Udah nyari Y-nya kan? Ketika X-nya 1 plus akar 29 per 2, Y-nya berapa? Gitu. Substitusi biasa. Nah, substitusinya ke X kuadrat min 4. jangan ke yang kuadrat dong. Ke yang biasa aja. Yang linear. Kalau kalian ke yang kuadrat, itu bakal ribet banget, Masya Allah. Ya. Jadi ya saran Bapak jangan masukin ke yang X kuadrat min 4. Masukinlah ke yang X plus 3. Meskipun itu bakal sama aja. Ya. Kalau kalian masih X kuadrat min 4 ya boleh-boleh aja sih. Tapi nanti ngekuadratin ini lumayan juga. Gitu. Kita substitusi ke X min 4 aja. X plus 3. Astaga. X plus 3. Oke. Kita cari Y-nya ya. Berarti Y sama dengan X plus 3. 3 samain penyebut. 3 itu 6 per 2 ya. Iya. Jadi Y sama dengan 6 tambah 1. 7. 7. Jadi 7 plus akar 29 per 2. Ini pernya miring ya? Oh, ya udah biarin lah. Kayak gitu. Halo, pada ngikutin? Masih pada ngikutin? Nggak apa-apa, ini cuma akar 29 doang yang bikin sedikit ribet. X plus 3. Y sama dengan 1 min akar 29 per 2 ditambah 3. Samain penyebut yang 3-nya itu jadi 6 per 2. 1 ditambah 6? 7. 7. Nah, udah ketemu kan? Jadi pasangannya itu ketika X-nya 1 plus Y-nya 7 plus. Kemudian yang kedua ketika X-nya 1 min, ya kan? Y-nya 7 min. Nah, ini jawabannya ya. Jadi HP. Masya Allah Pak, iya Masya Allah emang. HP-nya itu. 1 plus akar 29 per 2, 7 plus akar 29 per 2. Dan ini. Kayak gitu. Dah. Ada pertanyaan? Jadi buat yang nomor 5 dan nomor 6, pas dibikin Y sama dengan Y, kemudian menjadi suatu persamaan kuadrat, ternyata muncullah persamaan kuadrat yang tidak bisa kita tidak bisa dilakukan pemfaktoran biasa ya. Ketika nggak bisa pakai pemfaktoran biasa, pakailah rumus ABC. Nah, di nomor 5 pas pakai rumus ABC ternyata akarnya negatif. Sebenarnya nomor 5 gampang ya. Maksudnya kalau misalnya kalian nemu akar negatif, ya udah, itu tidak ada X yang memenuhi. Nah, yang nomor 6, akar 29. Lanjutin dong. Karena kan akar 29 ada nilainya 5, jadi ya udah lanjutin. Kalau akar negatif 7 kan dia udah ke alam lain lah gitu. Dia udah ke bilangan imajiner, udah ke alam lain, udah tidak real. Bilangannya tidak real di nomor. Jadi ya udah stop, tidak ada X bilangan real. Tapi kalau nomor 6, akar 29 tuh masih real. Cuma dia irasional aja. Gitu kan? Ya udah. Seperti itu aja mungkin pertemuan hari ini. Ada pertanyaan nggak? Ini nomor 6. Kira-kira ada nggak Pak? Soalnya ya nanti kayak nomor 5, nomor 6 ada dong. Ya, tinggal pakai rumus ABC aja. Gitu.
ternyata emang ini kan emang ada keanehan kan di nomor 5 dan nomor 6. Pas kita menggunakan rumus ABC, di nomor 5 itu akarnya negatif. Di nomor 6 akarnya 29. Akar 29 kan ya udah biarin aja kayak gitu. Kita nggak tahu berapa. Tapi kalau misalnya kalian ya mau coba ya, masih ada waktu 9 menit lagi ya. Coba kita sini. Pak, gimana kalau nomor 1 pakai ABC? Apakah bakal sama aja? Iya, bakal sama aja. Coba kita buktiin ya. Apakah nomor 1 bakal sama aja? Jawabannya. Jadi misalnya nih, kalian nemu x kuadrat dari sini kan, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Kalau kalian ngerasa x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0, nggak bisa pakai pemfaktoran biasa. Min 6x plus 8 ya. Nah, ini kan kalian kayak nyari perkalian 8, kalau dijumlah jadi minus 6. Oh, minus 4 sama minus 2. Gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti kalian nggak ketemu, misal nggak ketemu, sebentar. Ya. Misal kalian nggak ketemu minus 4 sama minus 2, ya kan? Tiap orang kan beda-beda ya. Sebenarnya ada nih minus 4, minus 2. Tapi kadang kalau misalnya otak kita sudah sedikit kelelahan dan nggak kepikiran ternyata ini tuh minus 4, minus 2. Jadi kita berkesimpulan bahwa wah ini nggak bisa difaktorin biasa nih misalnya. Berarti kita pakai rumus ABC dong. Rumus ABC. A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 8 ya. Berarti wah, ini yang udah kita hafal, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masukin. Min B-nya min 6 plus minus akar B kuadrat. Berarti min 6 kuadrat min 4. A-nya 1, C-nya 8. Per 2A. Jadi nanti X12 sama dengan min plus 6 plus minus akar min 6 kuadrat 36 min 4 kali 1 kali 8 min 32. Oh ya, kalian perhatikan ya cara Bapak nulisin akar. Karena kalau misalnya kalian nulisnya kayak gini nih. Min gitu ya. Terus nanti min 6 kuadrat, min 4 kali 1. Kurang kan? Kurang. Kalian harus, mau nggak mau harus nambahin kan ya. Pokoknya akarnya itu sampai mana, itu Bapak perhatikan juga loh. Ya. Jadi akarnya harus tuntas. Makanya Bapak kalau misalnya kayak gini dulu. Nanti baru lanjutin. Kalau misalkan kayak gini, kurang. Tinggal tambahin aja ya. Per 2 kali 1, 2. Nanti X12, 6 plus minus akar 36 dikurangi 32 berapa? 4. Nah, akar 4 per 2. Kalau kita melakukan rumus ABC di suatu persamaan kuadrat yang sebenarnya persamaan kuadrat ini bisa pakai pemfaktoran biasa. Itu kalian pasti nemu bilangannya di dalam akar ini, bilangan-bilangan yang enak. Kayak bilangan-bilangan kuadrat gitu, kayak 1, 4, 9, 16 kayak gitu. Ketemukan akar 4. Nah, akar 4 bisa kita lanjutin kan. Jadi akar 4 itu berapa? 2. Iya, jadi 6 plus minus 2 per 2. Jadi sebenarnya kalau rumus ABC itu bisa dipakai di semua persamaan kuadrat ya. Nah, ini artinya apa? Plus minus itu artinya apa tadi? Plus minus itu artinya dia ada 2 ya. X1 dan X2-nya. X1 ngambil yang plus. X2 ngambil yang min. Ingat ya, kebalik juga nggak apa-apa. 6 tambah 2, 8 dibagi 2. Berapa? 4. X2, 6 dikurangi 2 dibagi 2. Astagfirullahaladzim.
4 ya. 6 kurangi 2, 4. Bagi 2, 2. Jadi X-nya 4 dan 2. Sama aja kan? Kayak yang nomor 1. Mana tadi? 4 dan 2. Kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya rumus ABC itu bisa kita pakai di mana saja. Enggak cuma nomor 5, nomor 6 doang. 1, 2, 3, 4. Kalau kalian mau pakai rumus ABC ya silahkan. Cuma agak ribet ya. Kalau Bapak sih ribet, mending langsung aja lah pemfaktoran biasa. Gitu. Nah, kecuali kalau nomor 5, nomor 6 nih, kondisinya nggak bisa pakai pemfaktoran biasa. Karena nggak bisa pakai pemfaktoran biasa, jadinya kayak mau nggak mau, kita harus pakai ABC. Gitu. Jadi kalian harus bisa juga rumus ABC. Jadi ketika ketemu soal kayak nomor 5 dan nomor 6, oh ini pakai rumus ABC nih. Jangan kayak, aduh, belum bisa rumus ABC. Ketemu nomor 6, ya udah skip. Jangan ya, kita kan pengen dapat 100. Belakang kemarin kayaknya ada sih yang dapat 100. Bapak belum bahas semua. Belum belum diperiksa semua kayak gitu. Seperti itu ya. Untuk yang 5 dan 6. Ada pertanyaan? Jadi, ada nggak Pak ya kira-kira nanti soal yang kayak nomor 5, nomor 6, soal-soal yang kita nggak bisa pakai pemfaktoran biasa. Jadi kita harus pakai rumus ABC, ada. Yang nentuin ada nggak ada kan Bapak ya? Nanti ada. Kayak soal nomor 5, 6, jadi kita harus pakai rumus ABC. Seperti itu. Jadi kalau pakai rumus ABC, kalau ketemu akar negatif, ini relatif lebih enak ya. X-nya aja udah nggak ketemu gitu, nggak ada. Jadi ya udah stop, langsung tidak ada X yang memenuhi. Kalau yang nomor 6, wah ini akar 29 ada nih gitu. Akarnya positif kan, positif 29. Lanjutin gitu ya. Mau kayak gimana pun bentuknya. Kalau yang nomor 5, akar negatif nggak ada, ya udah stop. Dah, pertemuan kali ini sampai sini aja. Tadinya Bapak mau ngasih PR tapi udah nanti aja lah PR ya. Yang kemarin belum ini juga. Dah, nggak ada pertanyaan lagi? Pas ya. Bapak mau foto dulu? Oke, silakan ya dibuka kameranya yang kamera. Buka kameranya sebentar, on cam. Yang nggak bisa buka kamera, kasih emot ya. Oke. Oke. 1, tetap ya. 1, 2, 1, 2, 3. Sip. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.